Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat manhaj yang lurus dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita sama-sama menuntut ilmu. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW, pada istri, keluarga, sahabat dan kita yang insya Allah istiqamah di dalam manhajnya. Baik, pada seluruh siswa baru kelas 7A dan 7B, ikhwan dan akhwat, hari ini adalah hari yang pertama kalian memulai untuk masuk sekolah menuntut ilmu. Program untuk 3 hari ke depan, hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ke depan kalian akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada beberapa program yang dibiarkan oleh sekolah. Dalam hal ini kalian akan mengikuti wajib, sehingga untuk siswa baru tidak boleh pangkir dalam acara MPLS ini. Karena hal ini penting, ada hal wajib yang kamu ikuti, program dari sekolah mengenai pelajaran-pelajaran pokok yang kalian harus tahu sebelum kalian menuntut ilmu, belajar KBM seperti biasa di hari Senin depan. Ya. Baik, kita langsung pertama kepada Kepala Sekolah Ustadz Sardinal Abu Samil. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan pembukaan dan sedikit apel tausiah kepada siswa baru kita. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, ay allimuhum wa adibuhum. Maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah agar kalian mengajari mereka, agar kalian mencontohkan adab yang baik kepada mereka, yakni kepada anak-anak kalian. Orang tua setiap menyambut kelahiran anaknya, maka dia mempunyai harapan terhadap anaknya. Dan harapan yang paling besar dari orang tua terhadap anaknya, an yakuna waladan salihan, bahwa anak tersebut akan menjadi anak yang soleh. Dan semua orang yang kenal dengan orang tua kita, tatkala mereka diberitahu tentang kelahiran kita, maka semuanya mendoakan agar kita menjadi anak yang soleh, bukan menjadi anak yang punya banyak uang, bukan menjadi anak yang memiliki pangkat yang tinggi, yang terkenal, bukan. Semuanya mendoakan agar kita yang baru lahir ke dunia ini menjadi anak yang soleh. Semuanya doanya seperti itu. Semoga menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mengenal agama, yang cinta kepada agama, yang cinta kepada Rasulullah. Itu adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita tatkala kita lahir ke dunia. Tetapi jangan kita lupa bahwasanya menjadi anak yang soleh itu bukan suatu hal yang gampang. Harus ada proses yang harus kita jalani, harus ada perjalanan yang harus kita tempuh supaya kita menjadi orang yang soleh dan salihah dalam kehidupan ini. Orang tua juga harus memiliki peranan dalam kesalehan seorang anak, sehingga penting bagi orang tua untuk mengetahui bahwa kesalehan seorang anak itu minimal terbentuk karena 4 faktor. Yang pertama adalah karena adanya doa-doa yang baik dari orang tua. Orang tua mesti mendoakan anaknya agar menjadi orang-orang yang soleh. Setiap saat, setiap waktu, orang tua tidak boleh lupa untuk mendoakan anaknya agar menjadi orang-orang yang soleh. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, para anbiya, para rasul, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau
mendengarkan setiap doa. Dan doa-doa yang lain itu merupakan suatu upaya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Maka kita sebagai orang tua mesti sesering mungkin mendoakan anak kita agar menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah al-aklut tayyib, makanan yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik, yang halal. Halal cara memperolehnya dan halal zat makanannya. Karena makanan itu akan membawa pengaruh dalam diri seorang anak. Maka orang tua wajib untuk memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam mulut anaknya berupa makanan dan minuman. Apakah diperoleh dengan cara yang halal ataupun tidak? Apakah zat makanan tersebut halal atau tidak? Sebab makanan itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah seseorang melihat makanannya, memeriksa makanannya. Ketika ada anak yang susah dididik, susah diatur, tidak mengerti dengan kemauan orang tuanya, selalu membantah, mungkin di antara sebabnya adalah ketika makanan yang diperoleh oleh anak tersebut, mungkin makanannya bercampur dengan syubhat, bercampur dengan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua wajib memperhatikan makanannya. Kemudian yang ketiga, agar anak kita menjadi anak yang soleh adalah kun ahsana qudwatin li auladi, yaitu jadilah kita sebagai orang tua menjadi sebaik-baik teladan bagi anak-anak kita. Jika orang tua menjadi teladan yang baik bagi anaknya, maka insya Allah anak akan menjadi pengikut yang paling pertama terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka jadilah kita sebagai teladan bagi orang tua kita. Tidak cukup hanya menyuruh, tidak cukup hanya memerintahkan dan menganjurkan sesuatu kebaikan kepada anak kita, tapi jadilah kita sebagai orang yang pertama melakukannya. Kita suruh anak kita mengerjakan sholat di masjid, orang tuanya harus berangkat lebih dahulu ke masjid. Kita suruh anak kita untuk tilawah Al-Quran, maka kitalah yang pertama kali memulainya di rumah kita. Kita suruh anak kita belajar ilmu, maka kitalah yang pertama kali melangkah ke majelis ilmu. Karena anak itu adalah orang yang terbaik dalam mencontoh orang tuanya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, anak akan meneladaninya, mencontohnya. Maka kalau kita melakukan kebaikan sebagai orang tua, anak kita yang akan mengikuti. Tapi kalau kita melakukan hal yang buruk, maka anak kita juga akan mengikuti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merupakan teladan yang buruk bagi anak kita. Kemudian yang keempat, faktor kesalahan anak itu terbentuk adalah karena sekolah yang baik. Sekolah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekolah yang berpegang teguh dengan manhaj salafun salih, dengan manhajnya para sahabat. Sekolah yang mengajarkan sunnah, sekolah yang mengajarkan agar mengaplikasikan sunnah, sekolah yang mengajarkan agar menghafal Al-Quran, menghafal sunnah dalam kehidupannya. Sekolah yang mengajarkan adab yang mulia terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap sahabat, terhadap Al-Quranul Karim. Sekolah yang mengajarkan akhlak yang mulia, bukan sekolah yang mengajarkan bid'ah, bukan sekolah yang mengajarkan kesesatan, tapi sekolah yang senantiasa mengajarkan agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah 4 faktor kesalehan, terbentuknya kesalehan seorang anak. Apabila 4 ini terpenuhi pada diri orang tua dan anak, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Sesungguhnya anak yang soleh merupakan sebaik-baik peninggalan, sebaik-baik warisan yang ditinggalkan oleh orang tua tatkala orang tua meninggal. Iza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyatun aw waladun salihun yad'u lahu aw ilmun yuntafa'u bihi. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka habislah seluruh amalnya, terhentilah seluruh amal baiknya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, yaitu wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh, aw waladun salihun, atau anak yang soleh. Apa ciri-ciri anak yang soleh? Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan awaladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Di antara ukuran seorang anak itu dikatakan saleh adalah dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya telah meninggal dunia. Dan sesungguhnya anak yang saleh itu adalah sebaik-baik peninggalan seseorang. Mudah-mudahan di sekolah ini kita bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, yang bertauhid, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW,
yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa menjadi pelopor-pelopor penegak sunnah di negeri kita yang kita cintai ini. Saya ucapkan selamat kepada seluruh wali santri yang telah mengamanahkan pendidikan anaknya di MTS An-Najah. Mudah-mudahan kami para Dewan Guru dapat mengemban tanggung jawab amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Kami tidak lupa untuk berterima kasih kepada segenap Dewan Guru. Apabila dalam pendidikan anak-anak kita yang akan berlangsung cukup lama 3 tahun, kami memiliki kekurangan, kealpaan, kesalahan, kami siap ditegur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.